Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan perkuliahan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi dengan mata kuliah pengantar ekonomi. Jika kita melihat bahwa kajian ekonomi itu dalam dunia perencanaan menjadi sangat vital, sangat spesifik, karena bagaimanapun proses perencanaan sampai implementasinya itu butuh yang namanya variabel ekonomi ini. Jika kita melihat bahwa anak-anakku sekalian, contoh kecilnya, kenapa kok take home pay-nya gubernur, wakil gubernur contohnya di Indonesia ini kok berbeda-beda? Karena kalau kita lihat perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni banyaknya industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan take home pay-nya gaji gubernur dan wakil gubernur di Indonesia ini berbeda-beda. Tidak mungkin Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur itu disamakan gajinya. Kenapa? Karena pajak yang masuk atau pajak perimbangan yang masuk ke daerah atau ke negara itu berbeda-beda, sehingga itu menyebabkan take home pay-nya berbeda. Itu contoh yang paling kecil. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah dalam anggaran APBD dan APBN. Coba kita lihat, kenapa APBD di kota-kota di Indonesia ini kok berbeda-beda? Contoh misalkan Sidoarjo itu hanya berkisar antara 4,7, yaitu adalah rata-ratanya sekitar itu 4,6, 4,7 triliun. Tapi kenapa kok Surabaya bisa sampai 9, lebih? Nah, itu karena pajak perimbangan yang masuk ke negara, kas negara itu berbeda, sehingga menyebabkan APBD-nya dalam yang masuk ke dalam daerah atau kabupaten atau kota tersebut berbeda-beda. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam kajian pengantar ekonomi ini, kalau kita kemarin sudah berbicara tentang teori-teori ekonomi, kita akan melanjutkan bagaimana sih sebenarnya karakteristik pemerintahan kota dan pemerintahan kawasan perdesaan ataupun kawasan periperi atau suburban itu berpengaruh. Nah, kalau kita lihat coba di Surabaya ini ada linkage system yang namanya adalah Gerbang Kertosusilo, teman-teman sekalian. Gerbang Kertosusilo itu adalah sebuah linkage system. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Ini adalah sebuah linkage system. Kalau di Jogja itu ada namanya adalah di Jawa Tengah itu ada namanya adalah kurang lebih Super Semar atau apa ya? Surabaya Semarang pokoknya ya. Surabaya Semarang. Nah, itu adalah sebuah linkage system. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, bahwa linkage system ini berpengaruh terhadap roda pemerintahan, roda perdagangan, aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan dan jasa. Itu yang menyebabkan bahwa putaran ekonomi ini berpengaruh terhadap kawasan tersebut. Coba kita lihat. Surabaya dengan Sidoarjo, dengan Lamongan, dengan Mojokerto, dengan Gresik, itu adalah sebuah keterpaduan, sebuah kajian holistik yang menyebabkan Surabaya bisa berkembang pesat. Contoh kecil, andaikan saja Surabaya itu tidak didukung oleh linkage system, maka teman-teman sekalian akan bisa melihat kondisinya. Surabaya akan keterbatasan suplai sumber daya manusianya, suplai sumber daya alamnya, ya, suplai keterbukaan publiknya, ya, kaitannya dengan surplus udara, ya, kebaikan udaranya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat coba teman-teman sekalian, dalam ekonomi ini, pengantar ekonomi ini, ada beberapa elemen yang harus kita kaji. Di antaranya adalah elemen pelayanan publik, manajemen lingkungan perkotaan, struktur lahan perkotaan, struktur tata guna lahan, zonasi fungsi lahan, arah perkembangan lahan kota. Nah, kalau kita lihat coba teman-teman sekalian, contoh kecil saja tentang kaitannya dengan zonasi. Teman-teman sekalian, kemarin di beberapa bulan yang lalu kita disuguhkan dengan yang namanya Omnibus Law. Masih ingat ya? Itu adalah menu yang paling hangat dalam kajian perencanaan kali ini. Kenapa? Karena dalam Omnibus Law itu membahas bahwa Omnibus Law itu adalah payung besar. Kalau dulu adalah yang namanya peraturan, itu adalah parsial A, B, C, D. Nah, di Omnibus Law ini adalah tujuannya adalah untuk menyederhanakan daripada peraturan-peraturan tersebut. Tapi kita lihat bahwa dampaknya atau efeknya terhadap perencanaan salah satunya ada di dalam kajian Omnibus Law ini. Salah satunya adalah perda yang mengatur tentang perencanaan ini sedikit banyak akan di take over oleh pemerintah pusat.
sehingga pemerintah daerah tidak punya atau mungkin minim keleluasaan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Padahal kalau kita lihat dalam kajian, masih ingat ya, dulu di mata kuliah otonomi daerah, yang namanya desentralisasi dan sentralisasi itu menjadi ujung tombak dalam perkembangan suatu daerah. Kenapa kok yang dulu sentralisasi itu berubah menjadi desentralisasi? Karena secara implementasi yang paham terhadap kondisi wilayah daerahnya masing-masing, kabupaten kotanya masing-masing, itu adalah ya orang yang berdiam diri di situ, bukan orang yang berada di luar daripada kabupaten atau daerah tersebut. Sehingga dengan harapan ketika yang mengatur itu adalah daerahnya masing-masing, optimalisasi dalam perencanaan pembangunan itu dapat dihasilkan. Mungkin itu menjadi kajian kita bersama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam mata kuliah pengantar ekonomi ini akan banyak yang kita bahas tentang ekonomi dalam perkembangan kota ini. Oke, teman-teman sekalian, Wonokromo sik udan terus, pangeran sing bales. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.